Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata, 95% fakta, dan 5% adaptasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita ini. Mari kita mulai. Selamat malam pasukan misteri, ini Adi. Kita telah menelusuri misteri rumah hantu Yongdok. Kita memulai dengan ketakutan akan hantu jahat, kita lari dari teriakan di basement, dan akhirnya kita menemukan kebenaran yang menyayat hati. Mereka bukan monster. Mereka adalah 772 tentara pelajar. Anak-anak SMA yang gugur dalam operasi pendaratan Jangsa tahun 1950 demi melindungi negara mereka. Rumah itu menjadi angker bukan karena kutukan, tapi karena kesedihan yang terlalu padat menumpuk selama 70 tahun tanpa ada yang mendengarkan. Malam ini adalah akhir dari perjalanan Kim. Dia kembali ke rumah itu, bukan untuk syuting hantu, bukan untuk lari. Dia kembali untuk mengucapkan, "Terima kasih, kalian sudah bekerja keras. Sekarang, pulanglah." Mari kita buka arsip terakhir, penghormatan terakhir. 3 hari setelah Kim menemukan helm baja di basement, Nyonya Park, sang dukun, kembali ke lokasi. Tapi kali ini, penampilannya berbeda total. Di episode 2, dia memakai jubah warna-warni dan membawa pisau untuk berperang. Hari ini, dia memakai hanbok putih polos. Wajahnya tenang, tidak ada lagi ketakutan atau kemarahan. Dia terlihat seperti seorang ibu yang akan menjemput anaknya di sekolah. Barang bawaannya juga berubah. Tidak ada lagi garam kasar, kacang merah, atau darah babi. Gantinya, dia membawa nasi hangat, sup daging sapi, coklat, rokok, dan seragam sekolah. Kim bertanya, "Bu, kenapa bawa seragam sekolah?" Nyonya Park tersenyum sedih. Mereka meninggal saat masih pakai seragam sekolah. Mereka tidak sempat jadi dewasa. Aku ingin memberi mereka baju baru agar mereka bisa pulang dengan gagah. Mereka berjalan menuju halaman rumah. Anehnya, hari itu angin laut terasa hangat. Tidak ada hawa dingin yang menusuk tulang seperti sebelumnya. Nyonya Park menggelar tikar di halaman yang menghadap ke laut. Dia menata makanan. Asap nasi hangat mengepul ke udara, seolah-olah mengundang mereka yang lapar. Ritual dimulai. Ini bukan pengusiran setan. Ini adalah upacara penghiburan arwah. Nyonya Park duduk bersimpuh. Dia tidak menari liar. Dia hanya mengoyangkan loncengnya dengan sangat pelan. Kling, kling. Dia mulai berbicara, bukan dengan mantra, tapi dengan bahasa manusia biasa. Suaranya lembut seperti sedang membujuk anak kecil. "Anak-anakku, kalian pasti lapar. Kalian pasti kedinginan. Maafkan kami yang terlambat datang. Maafkan negara ini yang lupakan kalian." Kim dan kru berdiri di belakang, menundukkan kepala. Mereka semua menangis. Nyonya Park mengambil seragam sekolah yang terbuat dari kertas untuk dibakar. Dia mengangkatnya ke langit. "Perang sudah selesai. Musuh sudah pergi. Sekarang waktunya pulang. Ibu kalian menunggu di rumah. Pakailah baju ini dan pergilah ke tempat yang terang." Dia membakar seragam kertas itu. Abunya terbang terbawa angin laut, berputar-putar di udara, lalu terbang tinggi menuju langit di atas laut. Saat itulah fenomena itu terjadi. Tiba-tiba, suara ombak berhenti. Angin berhenti. Keheningan total menyelimuti bukit itu. Kim merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi bukan karena takut. Dia merasakan kehadiran yang sangat kuat. Di halaman yang kosong itu, bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari tanah, dari dinding rumah, dari semak-semak. Ratusan bayangan. Tapi kali ini, mereka tidak terlihat mengerikan. Mereka tidak berdarah-darah. Kim bersumpah,
Dia melihat siluet anak-anak muda, berdiri tegak, mengenakan seragam sekolah yang bersih dan rapi. Wajah mereka tidak lagi kesakitan. Mereka tersenyum. Nyonya Park berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada mereka. Lalu, terdengar suara. Bukan lewat telinga, tapi langsung ke dalam hati semua orang yang ada di situ. Suara ratusan anak laki-laki berteriak serempak. "Terima kasih, Chung Song!" Mereka mengangkat tangan, memberikan hormat militer yang sempurna ke arah Nyonya Park dan Kim. Satu persatu, bayangan mereka memudar, berubah menjadi butiran cahaya, dan terbang mengikuti abu seragam sekolah tadi, menghilang ke arah laut. Rumah itu tiba-tiba terasa kosong, benar-benar kosong. Hawa dinginnya hilang, bau besi berkaratnya hilang. Yang tersisa hanyalah rumah tua biasa di atas bukit. Setelah kejadian itu, Kim mengunjungi Taman Memorial Kemenangan Jangsa yang terletak tidak jauh dari sana. Di sana, ada sebuah kapal besar yang dijadikan museum, dan di depannya ada monumen batu. Kim membaca nama-nama yang terukir di batu itu, 772 nama. Dia mengusap nama-nama itu. "Kalian bukan hantu," bisik Kim. "Kalian adalah pahlawan." Rumah hantu Yongdok mungkin masih berdiri di sana. Orang-orang mungkin masih menyebutnya angker. Tapi bagi Kim, tempat itu bukan lagi tempat yang menakutkan. Itu adalah monumen kesedihan. Tempat di mana anak-anak muda pernah menunggu ibu mereka selama 70 tahun. Dan sekarang, mereka sudah pulang. Pasukan Misteri, terima kasih telah mengikuti serial The Yongdok Saga ini. Kadang, hal yang paling menakutkan bukanlah hantu dengan wajah rusak, tapi kenyataan bahwa kita sering melupakan pengorbanan orang lain. Jika kalian berkunjung ke Korea dan melewati pantai Jangsa, berhentilah sejenak, lihatlah ke laut dan katakan, "Terima kasih." Ini adalah akhir dari arsip Yongdok. Saya Adi, sampai jumpa di misteri berikutnya. Selamat malam. Kalau kalian suka dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan mimpi buruk berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.